Berlanjut pada Yui dan Madoka di mana wanita yang mengambil obat Red Room di klub itu adalah Yui. Di sini juga kita tahu bahwa orang yang mengikuti si Yui dari pagi adalah Sawamura Seiji yang ditugaskan langsung oleh Sachio Ueda. Namun di sini geng Kidra berhasil menemukan Yui. Untungnya Sawamura berhasil memojokkan beberapa anggota Kidra itu. Di sini salah satu anggota menghafal wajahnya si Sawamura karena ia berasal dari sekolah Housen. Di sisi lain, Masaya dan Shinya mengunjungi Chiharu dan Tetsu untuk menanyakan perihal obat-obatan jenis Red Room ini. Soalnya kan si Chiharu ini dulu pernah terlibat dalam perdagangan Red Room ya. Kalau nggak salah tuh di High and Low Story of Sword ya. Ya koreksi aja di kolom komentar kalau gue salah. Di sisi lain, Murayama bertemu dengan atasannya Pak Masato Raseki. Ia bernama Parko. Berlanjut pada Sachio yang sedang merenung seperti anak-anak senja gitulah pokoknya, bocah-bocah kopi janji gitu. Tanpa sengaja ia bertemu dengan Fujio yang menolong nenek-nenek. Di sini Fujio mulai menjalin pertemanan dengan Sachio walaupun mereka berdua masih belum tahu nih backgroundnya masing-masing sebagai apa di sekolah mereka. Di sisi lain, Arata mengunjungi makam nenek kedai. Namun Seiji memergokinya dan menanyakan perihal kasus Red Room. Si Arata nih malah mukul Seiji dan langsung pergi. Berlanjut pada Yasushi yang sedang berjalan sendiri kemudian dijegat oleh orang yang berpakaian serta mempunyai kepala botak mirip murid Housen. Yasushi dihajar habis-habisan hingga kepalanya bocor. Di kota Towarushi, Sabakan, Sawamura dan beberapa anak buahnya dikeroyok oleh orang yang memakai baju Oyakoko. Pertarungan pun terjadi. Sawamura sempat melihat wajah asli orang itu yang bernama Minami, yang merupakan anggota Kidra. Ia adalah orang yang ditemui saat menjaga Yui tadi. Namun Sawamura sengaja dihantam kepalanya hingga tak sadarkan diri karena ya identitasnya udah ketahuan gitu oleh Sawamura. Untungnya Jinkawa dan Odajima berhasil menolongnya. Di sisi lain, Murayama diberitahu oleh Masaya dan Shinya mengenai Kanehira bersaudara yang berasal dari daerah Sano Rengokai. Kanehira ini adalah pemimpin dari geng Kidra yang mengedarkan Red Room di Housen dan juga Oyakoko. Namun Murayama kayak menganggap cemen orang itu karena kakak tertuanya dulu pernah disayurin oleh Murayama hingga bonyok. Berlanjut pada keadaan Sawamura yang koma akibat luka parah di kepala. Hal ini membuat Sachio terpukul sekali karena jatuhnya sudah seperti percobaan pembunuhan kan. Di sisi lain, si Kiyoshi juga galau karena Yasushi sedang terluka parah di bagian kepala sehabis dikeroyok. Faksi Chunchun juga memberikan sebuah surat yang ditinggalkan oleh murid botak. Surat ini berisikan peringatan kepada Oyakoko untuk tidak ikut campur dan sengaja ditulis nama Housen. Jelas ini adalah ulahnya Kidra juga. Odajima bilang kepada Aime Jinkawa bahwa kalau ingin perang dengan Oyakoko jangan sampai siswa part-time-nya itu turun tangan karena ya jelas beda umur dan lebih dewasa juga gitu cara bertarungnya. Namun di sini Sachio membantah keras pernyataan itu karena mau part-time atau full-time akan ia hancurkan jika sudah berani macam-macam dengan Housen. Fujio juga memerintahkan seluruh faksi full-time untuk bersatu dalam perang kali ini tanpa melibatkan siswa part-time. Malam harinya si Fujio mengunjungi Todoroki yang baru saja mengobati matanya. Ia meminta bantuan Todoroki untuk bergabung dalam peperangan melawan Housen besok. Todoroki pun menyetujui permintaan Fujio Hanaoka. Keesokan harinya seluruh murid Housen datang ke kota Sword. Lu bayangin aja dah tuh, satu gerbong isinya palkon semua. Di bawah jembatan murid full time Oyakoko sudah bersiap-siap. Jamuo pun datang memberitahu bahwa Housen sudah tiba. Namun di sini Sachio dan Fujio kaget karena ternyata mereka kan sudah saling kenal ya, bahkan sudah jadi teman dan kini mereka memutuskan untuk bertarung. Singkat cerita kedua sekolah ini pun bertarung. Silahkan nikmatin pertarungannya. Gokil sih ini menurut gua pertarungannya. Karena ya sinematografinya ajib banget gitu asli.
Di sini Fujio udah babak belur, masih maksain mau lawan Sachio. Untungnya Murayama datang bersama murid part-time dengan tujuan untuk memberitahu bahwa mereka ini diadu domba oleh geng bernama Kidra. Sabakan juga datang ke lokasi karena Sawamura ini sudah sadar dan menjelaskan semuanya beserta orang yang membuat dia koma. Itu adalah orang dari Kidra. Anjir banget gas goreng gitu kan, udahan anjay, perangnya suram goblok. Sore harinya saat Oyakoko sedang istirahat, Todoroki menjelaskan bahwa Housen itu belum seberapa gitu. Karena di kota Towarushi terdapat sekolah yang jauh lebih kuat dari Housen. Sekolah itu bernama Suzuran. Pemimpin Suzuran ini adalah murid kelas 3 bernama Lao. Diceritakan bahwa Sachio sudah sering bertarung dengan Lao namun tidak pernah sekalipun menang. Malam harinya Fujio berkumpul lagi dengan circle-nya. Seiji juga memberitahu bahwa Arata udah beda banget karena udah bebal ke tulang kalau dikasih tahu. Madoka pun menjelaskan bahwa Arata tuh sepertinya terpaksa karena ibunya sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Di sisi lain Arata sedang melapor kepada Kanehira bersaudara selaku pemimpin Kidra. Namun Arata melawan karena Kidra terlalu menganggap remeh seseorang. Hingga akhirnya Arata dipukul sampai pingsan. Pagi harinya, Sawamura memberikan info langsung kepada Sachio soal geng Kidra yang juga berusaha meneror Yui. Siang harinya, Fujio yang ingin ke markas Kidra sendiri bertemu dengan Seiji. Tujuan Fujio ya jelaslah untuk menjemput Arata pulang. Kemudian seluruh anak full time beserta Todoroki memutuskan untuk membantu Fujio. Sesampainya di rusun Hope Hill, tidak disangka-sangka ternyata Housen juga hadir di sana bersama dengan Sachio. Sachio pun memutuskan untuk bersatu dengan Oyakoko untuk menghadapi Kidra. By the way, di sini Sachio pakai bajunya Sawamura asli nih, gue respect banget nih anjay. Solidnya teh tinggi edan gitu. Geng Kidra pun berkumpul membawa banyak senjata, and this is the time. Oyakoko Housen assemble. Singkat cerita, si Fujio berhasil naik ke atas rusun karena dibantu oleh murid Oyakoko dan Housen. Karena geng Kidra sudah sangat terpojok, mereka memanggil atasan mereka yaitu Kanehira bersaudara. Beberapa saat kemudian Kanehira pun datang membantu. Namun secara tiba-tiba, Shinya dan Masaya juga datang ke lokasi untuk membantu. Pasukan truk part-time juga datang tepat waktu untuk surprise si Kanehira. Iya, mantep loh. Para pasukan tua pun juga assemble lawan Kanehira. Di sisi lain, Jinkawa akhirnya menemukan orang yang sudah membuat Sawamura koma. Orang itu bernama Minami. Minami juga di sini sempat mengambil HP-nya si Yui. Setelah menggeledah beberapa ruangan, akhirnya Fujio bertemu dengan Arata yang sedang mencuri uang dari Kidra. Fujio berusaha untuk membujuk Arata agar kembali ke jalan yang lebih lempeng daripada jualan narkoba gitu. Contoh Murayama, kerja jadi kupro yang penting halal gitu kan. Arata pun akhirnya tersadar dan menyesali perbuatannya itu. Kidra dan Kanehira pun kalah dibikin babak belur oleh Oyakoko dan Housen. Perang pun berakhir dengan kehancuran Kidra dan Arata yang kembali tobat. Seiji, Madoka, Masaya, Shinya, dan Fujio patungan buat bayar semua tagihan rumah sakit ibunya Arata. Film pun ditutup dengan bertemunya Housen dan Oyakoko lagi. Tapi kali ini pemimpin mereka lah yang akan berduel. Di film ini terdapat post credit scene yang anjir keren banget dah. Mungkin bisa dibilang post credit scene terkeren di film Asia. Murayama mendapat ucapan selamat dari seluruh murid part-time dan full-time Oyakoko karena memang sudah waktunya dia lulus. Seki dan Furuya juga mengikuti jejak Murayama untuk lulus dan melanjutkan hidup bekerja. Kemudian diperlihatkan Fujio yang tepar karena kalah melawan Sachio. Sachio pun di sini rada oleng sebenarnya. By the way, orang terkuat Oyakoko di sini menjadi Todoroki. Tapi walaupun begitu, seluruh murid tetap menganggap Fujio sebagai pemimpin. Terus balik lagi ke Murayama yang memberi hormat
kepada seluruh murid Oyakoko. Di sisi lain, Madoka berpacaran dengan Masaya. Anjir, nih plot twist pisan ini teh. Yui juga sekarang berpacaran dengan Sawamura yang kini sudah pulih. Sachio pun langsung pingsan melihat mereka berdua. Dan inilah yang ditunggu-tunggu, sekolah suzuran yang akhirnya diperlihatkan. Fujio, Tsukasa, dan Jamuo sengaja datang ke suzuran hanya untuk melihat pemimpin mereka yang bernama Lao. Katanya Lao ini mempunyai badan yang paling besar lah. Namun mereka bertiga ketahuan oleh murid suzuran. Mereka pun memilih untuk lari daripada babak belur dihajar murid suzuran. Post kredit ini diakhiri dengan Murayama, Furuya, dan Seki yang kini menjadi anak motor. Apakah ia akan bergabung dengan Sanoren Gokai? Kayaknya enggak deh. Kayaknya Murayama lebih tertarik jadi seperti Masaya dan Shinya yang tipenya tuh bergerak secara independen gitu. So, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film crossover yang berjudul High and Low The Wars. Bagi kalian yang mau request film, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share karepmu. Gue Klepon X, pamit undur diri and I'll come see you next time.